Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai momen inersia. Nah, pada video sebelumnya, Ibu memberikan dua contoh soal di mana momen inersia pada partikel. Yang satu, contoh soal pertama yaitu partikelnya hanya ada satu. Di contoh soal yang kedua, partikelnya lebih dari satu. Nah, contoh soal yang sekarang yang akan Ibu jelaskan, di sini Ibu akan menjelaskan apabila partikel yang ada lebih dari satu diletakkan pada sumbu yang berbentuk sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbunya saling tegak lurus. Kalau yang kemarin kan dia sumbunya hanya lurus. Nah, sekarang sumbunya saling tegak lurus. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat di sini. Jika kalian menemukan soal yang menanyakan momen inersia suatu sistem X terletak pada sumbu X dan Y, kita harus lihat yang diutamakan pertama kali adalah sumbu putarnya. Sumbu putar. Nih. Nah, Ibu gambarkan di sini ada koordinat sumbu Y dan koordinat sumbu X. Nah, jika yang pertama ya, jika diputar terhadap sumbu X, ini putarnya di sumbu X ya. Kalau hanya diputar pada sumbu X, kalian cukup hitung partikel yang terdapat di sumbu Y. Jadi kalau dia ditanya sistem diputar terhadap sumbu X, kalian nggak usah repot-repot menghitung semuanya, cukup hitung momen inersia partikel yang ada di sumbu Y. Nah, yang kedua, jika diputar terhadap sumbu Y, ini kebalikannya ya, kalian cukup hitung partikel yang terdapat di sumbu X. Nah, berarti kalau dia diputarnya terhadap sumbu Y, porosnya, kalian cukup hitung partikel yang terdapat di sumbu X. Yang ada di sumbu Y kalian abaikan. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan nilai momen inersia dari suatu sistem yang terbentuk pada sumbu X dan sumbu Y. Rumusnya gimana, Bu? Momen inersianya. Untuk momen inersianya, karena dia berbentuk partikel atau titik, benda titik, berarti momen inersianya tetap I sama dengan M kali R pangkat 2. Nah, Bu, kalau misalnya bentuknya bukan partikel lagi, ya tinggal kalian sesuaikan dengan bentuk bendanya. K dikali M kali R pangkat 2, mengikuti bentuk bendanya. Kalau misalnya bendanya lebih dari 1, berarti dia sigma I. Tinggal sesuaikan dengan jumlah partikelnya. Seperti ini. Nah, contoh soal yang pertama, bisa kalian lihat ya di situ. Perhatikan gambar di bawah ini. 3 buah partikel dengan massa M, 2M, dan 3M dipasang pada kerangka yang massanya diabaikan. Sistem terletak pada sumbu X, Y. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem tersebut. Nah, di sini sudah kita lihat gambarnya bahwa sistemnya berbentuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menentukan berapa nilai momen inersianya, berarti kita kembali ke konsep awal. Dia diputar terhadap sumbu Y. Kalau dia diputar terhadap sumbu Y, maka
Jika diputar terhadap sumbu Y, kalian cukup hitung partikel yang terdapat di sumbu X. Nah, berarti sesuai dengan gambar ini, kita hitung momen inersianya hanya yang terdapat di sumbu X. Nah, di sumbu X ada berapa partikel? Ada 2. Yang ini yang pertama, 1. Yang ini yang kedua. Nah, Bu, di sumbu Y ada partikel juga, tidak perlu dihitung, abaikan saja. Jadi penyelesaian kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui yang pertama kita anggap ini M1. M1-nya nilainya 3M. M1-nya 3M, kemudian M2-nya nilainya M, kemudian R1, R1-nya berarti jarak 3M ini ke sini, dan ini adalah A. Kemudian R2 itu jaraknya ini M2 ke sini, itu adalah 2A. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ditanya adalah momen I pada sumbu putar Y, ya kan? Nah, jadi tinggal kita masukkan sigma I sama dengan I1 ditambah I2. Sama dengan M1 dikali R1 pangkat 2 ditambah M2 dikali R2 pangkat 2. M1-nya 3M, R1-nya A pangkat 2 ditambah M2-nya M dikali R2-nya 2A pangkat 2 sama dengan 3M dikali A pangkat 2 berarti tetap A pangkat 2 ya, ditambah M 2A pangkat 2, 2 pangkat 2 4, A pangkat 2 A pangkat 2. Kita buat tulisannya jadi ini berarti 3M A pangkat 2 ditambah 4M A pangkat 2. Jadinya sama dengan 7M A pangkat 2. Siap. Nah, jadi ini cara menghitung jika ada partikel yang terletak pada sistem sumbu X dan Y. Jadi konsepnya kita harus mengikuti ini. Nah, jika diputar di sumbu X, cukup hitung yang ada di sumbu Y. Kalau diputar terhadap sumbu Y, cukup hitung yang ada di sumbu X. Rumus momen inersianya mengikuti rumus awal. Nah, jadi itu contoh soal yang pertama. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini, Ibu akan memberi contoh tentang momen inersia pada berbagai benda tegar. Nah, untuk rumus-rumus momen inersianya, secara umum ditulis seperti ini. I sama dengan K M R pangkat 2. Di mana K ini adalah konstanta. K itu adalah konstanta. Nah, berapa sih nilai K-nya? Kalian bisa lihat di tabel yang Ibu berikan di file PDF yang ada di Google Classroom kalian di materi minggu lalu. Di situ Ibu ada memberikan nilai K dari setiap benda tegar. Nah, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, jika sudah ditentukan bentuk bendanya, berarti kalian tinggal melihat lagi di file tersebut. Nah, yang pertama adalah tentukan momen inersia bola pejal. Nih ya, bola pejal atau padat bermasa 20 kg dan berjari-jari 0,1 meter. Jika sumbu rotasi berada di pusat bola, sebagaimana ditunjukkan gambar. Kita disuruh menghitung besarnya momen inersia pada sebuah bola pejal. Nah, pejal di sini artinya adalah padat, artinya bolanya tidak berongga. Nah, kita tulis diketahui. Diketahui yang pertama adalah masanya. Masanya adalah 20 kg. Yang kedua, jari-jari atau R-nya 0,1 meter. Nah,
Kemudian setelah kita cari tahu di dalam tabel mengenai rumus ini, momen inersianya, rumus I-nya adalah 2/5 mR pangkat 2. Berarti nilai K dari bola penjal adalah 2/5. Yang ditanya adalah I sama dengan, nah, kita jawab I sama dengan K mR pangkat 2. Sesuaikan dengan rumus K-nya 2/5 mR pangkat 2. 2/5, M-nya 20, dikali R-nya adalah 0,1 pangkat 2. Ini kita coret, ini 4, 2 kali 4, 8, 0,1 dipangkatkan 2, berarti jadinya ini 0,01. Jadinya hasilnya 8 dikali 0,01 adalah 0,08 kg meter pangkat 2. Jadi begitulah cara menentukan besar momen inersia pada benda yang sudah ditentukan bentuknya. Nah, untuk benda-benda yang lain, rumus ininya, momen inersianya bisa kalian lihat di tabel yang sudah Ibu berikan di materi minggu lalu. Nah, sekian video penjelasan materi Ibu pada hari ini. Jika masih ada yang belum jelas, sangat bisa sekali japri Ibu melalui WhatsApp seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.